Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Ibu-ibu, selamat siang. Bapak-bapak, anak-anak muda. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan buat waktu yang baik yang Tuhan kembali berikan bagi kita. Sama-sama datang di rumah Tuhan beribadah. Nggak terasa kita udah minggu ketiga 21 ya. Seminggu lagi ya, 10 hari lagi kita sudah masuk di September. Ya, waktu berjalan cukup cepat. Tentu bagi kita yang selalu ada kesibukan, kita merasa aduh kok cepat sekali berganti hari ya. Tapi bagi orang yang banyak waktunya kosong, kok lama sekali waktu berlalu. Ya, semua kembali kepada kita, padahal waktu itu sama saja. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu hal yang menjadi perenungan saya dalam minggu ini, yang saya ingin kita berbagi, atau saya ingin bagikan pada saudara, yaitu tentang hidup dalam kasih karunia. Saudara-saudara, banyak orang mengaku dia kenal Tuhan, dia punya Tuhan, tetapi tidak menikmati hidup dalam Tuhan. Jadi, memang kita hidup di dunia ini, saudara, kita hidup ya dalam dunia nyata lah. Kita tidak, sekalipun kita anak Tuhan, kita nggak bisa mengatakan saya di dunia tapi hidup saya seperti nggak di dunia, nggak juga lah. Kita hidup dalam kenyataan. Jadi saudara tolong cubit sebelah saudara, kalau dia menjerit berarti dia hidup dalam kenyataan. Ya, jadi kita hidup dalam kenyataan. Kita nggak bisa memungkiri kenyataan yang ada. Apa yang kita alami itu real, benar-benar memang ada terjadi. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa ada keunggulan hidup sebagai anak Tuhan. Identitas kita sebagai anak Tuhan itu bukan sekedar identitas, tapi ada hak-hak kita yang harus kita miliki, nikmati di dalamnya. Ini yang saya maksud hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kasih karunia itu artinya adalah sesuatu yang bisa kita terima bukan karena kita berbuat sesuatu. Dalam Alkitab dibedakan antara upah dengan kasih karunia atau anugerah. Kalau upah itu adalah kita berbuat sesuatu dan kita dapat sesuatu. Itu namanya upah. Jadi imbalan. Tapi kasih karunia adalah kita mendapat sesuatu bukan karena kita buat sesuatu. Dan Tuhan berikan itu pada kita. Nah, karena itu saya ingin kita belajar apa maksud saya dengan hidup dalam kasih karunia. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 1-5. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat atau kata yang saudara coba pahami di sini adalah dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera. Jadi dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang dibenarkan itu baru dia menikmati hidup dalam damai sejahtera. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi perhatikan, tahapannya adalah dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera, kemudian beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ya, mungkin saudara kalau membaca sekilas ini pasti agak bingung, tapi nanti saya akan jelasin. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dari sini saya ingin ambil menjadi tema khotbah kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri tegak dan bermegah. Apa artinya? Bermegah bukan sombong. Bermegah itu apa ya? Kita mengalami sesuatu yang seperti orang baru menang begitu. Ada pada posisi yang menguntungkan. Kita bermegah. Kita bermegah. Jadi seperti kita mendapat sesuatu, kemudian kita merasa senang. Gimana bahasanya ya? Susah ya jelaskannya ya.
Kita bermegah. Jadi kasih karunia itu buat kita tuh berdiri dan bermegah. Ini yang saya maksud di awal tadi. Harusnya kita menyadari sebagai anak Tuhan, kita ini hidup dalam kasih karunia. Kita bermegah karena saya hidup dalam kasih karunia. Saudara bermegah karena saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mau belajar tentang apa itu kasih karunia, dalam Yohanes pasal 1 ada dicatat begini, sebab dari kepenuhan Yesus engkau akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi artinya begini, hidup dalam kasih karunia Allah, ada banyak hal yang Tuhan siapkan untuk saudara di tempat itu. Makanya kita bermegah. Karena apapun yang menjadi keperluan kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita, bukan hanya masalah materi, tapi masalah non materi sekalipun itu ada di sana. Makanya dikatakan kita bermegah oleh pengharapan. Kita punya pengharapan karena kita hidup dalam kasih karunia. Nah, saudara-saudara, saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ini saudara, lihat kasih kita dalam pengharapan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi menyangkut hati, menyangkut pikiran. Nah, saya mau jelasin. Proses untuk hidup dalam kasih karunia itu dimulai dengan dibenarkan dulu oleh iman. Dibenarkan oleh iman. Saudara, kita selalu bicara iman. Dalam kekristenan, dalam Alkitab, iman ini sangat sentral, saudara. Iman ini di atas percaya. Iman ini bukan sekedar keyakinan. Saudara-saudara, pada hari Jumat yang lalu ketika saya memberikan renungan dalam ibadah doa malam, ya sekaligus saya ingatkan kalau saudara mau ikut ibadah doa malam setiap Jumat jam 8 di sini ya. Atau saudara mau ikut lewat YouTube juga boleh. Saya katakan begini. Jadi ketika ada seorang perwira ini dia bukan orang Yahudi atau bukan orang Israel, dia pasti orang Romawi. Dan kemudian ketika dia tahu Yesus datang ke Kapernaum, tempat dia bertugas tentunya, ke kota di mana dia menjadi penguasa, dia datang menjumpai Yesus. Kemudian dia katakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Padahal Yesus mengatakan, saya akan ke rumahmu. Dia bilang, enggak perlu engkau ke rumahku, aku enggak layak menerima engkau. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku sembuh. Ini satu perbandingan aja saudara. Dan kemudian Yesus katakan, hebat orang ini. Iman seperti ini aku tidak temui sekalipun di antara umatku Israel. Tapi kenapa justru dia ini yang bukan orang Israel bisa beriman seperti itu? Dengan mengatakan, katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Katakan saja sepatah kata. Artinya apa? Bukan sekedar sebuah pemahaman. Jadi kalau hanya pemahaman, hanya sebuah pengertian, saudara, ada banyak orang mengerti bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup sembuhkan orang sakit, Tuhan sanggup bangkit orang mati. Tapi itu dalam konsep pikiran. Tetapi ketika saudara pada posisi itu, berani enggak untuk mengatakan apa saja yang Tuhan katakan pasti terjadi? Nah, itulah iman. Jadi dibenarkan oleh iman. Iman ini bukan sekedar pengertian, pengetahuan. Tapi melampaui itu. Agak sulit membahasakannya. Tapi itulah iman. Nah, ketika dibenarkan oleh iman, maka barulah kita hidup dalam damai sejahtera. Nanti secara khusus ini akan saya jelasin ya. Bagaimana, apa sih untungnya dibenarkan oleh iman. Tapi barulah kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera itu bersumber dari Tuhan. Dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan Tuhan. Makanya kepada jemaat-jemaat Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan
akan mengawal hati dan pikiranmu. Jadi damai sejahtera itu melampaui segala akal dan pikiran. Karena bersumber dari Allah. Nah, barulah hidup dalam kasih karunia. Nah, tema khotbah kita ada di sini. Jadi untuk sampai pada posisi ini saudara, harus melalui tahapan ini dulu. Dibenarkan dulu oleh iman, baru hidup dalam damai sejahtera. Ini sebenarnya kaitannya ke sini. Nah, kalau saudara sudah hidup dalam damai sejahtera, itu terjadi secara otomatis saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Terlalu rumit saudara memikirkannya? Bisa ditangkap? Oke, saya coba jelaskan lagi pelan-pelan saudara. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saudara agak pusing sedikit, tolong angkat tangan. Biar kita doakan saudara. Berarti ada sesuatu. Kalau ada orang dengar firman Tuhan agak pusing, saudara perlu didoain saudara. Berarti ada sesuatu dalam pikiran saudara yang menolak. Oke, mari kita mulai. Saya kembali ke sini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Perhatikan kalimat berikutnya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Perhatikan ya, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Perhatikan, dalam hidup ini agak sulit kita berkata orang ini benar, tapi terlalu mudah kita mengatakan orang ini baik. Betul nggak? Baik itu relatif. Saya bisa berkata, misalkan yang tadi worship leader kita, dia orang baik, karena saya kenal dia. Tapi kalau saudara nggak kenal dia, saudara katakan baik, di mana baiknya? Karena nggak kenal. Jadi baik itu relatif. Atau bisa saja saudara kenal dia, saudara enggak baik, karena dia pernah menyakiti saya. Nah coba, pada sama saya dia baik. Bagi saudara dia baik. Jadi baik itu relatif. Tetapi Alkitab untuk orang yang baik bagi kita, mungkin kita berani mati untuk dia, karena dia baik sama kita. Tapi untuk orang benar, kita tahu itu benar. Apakah kita mau mati untuk dia? Makanya Alkitab mengatakan apa? Nggak mudah mati untuk orang benar. Untuk orang baik iya. Saya coba simpulkan begini saudara. Dalam Alkitab, benar itu, kebenaran itu absolut. Tetapi kebaikan itu relatif. Sekali lagi, kebenaran itu absolut. Orang mengatakan untuk satu yang benar yang absolut. Apa sih ukurannya dalam hidup ini? Apa sih ukurannya di dunia ini? Karena apa? Karena kebenaran yang kita miliki itu standarnya sudah berbeda dengan standar Alkitab. Kebenaran kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Kebenaran kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Kebenaran kita dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Setuju saudara? Jadi kalau saudara bicara misalkan tentang memori bawah sadar saudara, memori bawah sadar, yang akhirnya saudara katakan nurani, yang akhirnya saudara katakan insting, ini semua saudara itu melalui proses yang akhirnya membentuk sebuah pengertian mindset saudara. Jadi ketika saudara dihadapkan pada sesuatu yang berbeda dengan itu, saudara pasti mengatakan ini enggak benar. Yang benar adalah saya. Ini kebenaran manusia. Jadi saudara-saudara, saya ingin kita melihat hidup ini. Ketika Yesus mengatakan, ketika Alkitab mengatakan, tidak mudah mati untuk orang yang benar. Karena apa? Kita selalu berkata dalam hidup ini, orang yang benar itu pasti menderita orangnya. Tapi untuk orang yang baik, orang mau. Karena apa? Ada hubungan emosional. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Saya kembali saudara. Jadi seseorang yang dibenarkan oleh Yesus, maka dia masuk kategori orang benar. Dan karena kita sudah dibenarkan, untuk itulah, untuk kita Yesus mati. Atau saya coba buat seperti ini sederhananya saudara.
dibenarkan oleh iman, proses awal adalah Kristus telah mati untuk kita. Ya, Kristus mati untuk kita. Halo, jangan tegang sekali, tolong relax sedikit, saudara. Ya, Kristus, enggak, ini saudara, kadang-kadang begini ya, kita iman Kristen itu harusnya dalam, supaya ketika orang nanya pada kita, kita tahu apa yang kita percayai. Jadi kalau dibenarkan oleh iman, itu diawali dengan kita percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita. Mengapa kekristenan selalu bicara Kristus telah mati untuk kita? Saudara-saudara tahu, sama seperti dikatakan, Dia menebus kita dari dosa. Saudara, masalah manusia yang terbesar bukanlah masalah sakit, kesehatan, bukanlah masalah ekonomi, bukanlah masalah-masalah sosial, tapi masalah rohani, yaitu dosa. Ini masalah yang terbesar bagi manusia. Kenapa saya katakan demikian? Lihat, mari kita buktikan dalam Alkitab. Kalau sekedar untuk memberi makan orang, Tuhan pernah memberi makan lewat Nabi Musa, memberi makan 2 juta orang Israel selama berapa tahun? 40 tahun. Betul? Dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Setiap hari Tuhan kasih mereka makan. Kalau masalah orang sakit, nabi-nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Bahkan bangkitkan orang mati Elisa pernah. Apalagi masalah, saudara. Tetapi mengapa Yesus harus datang ke dunia? Karena ada satu masalah dalam hidup kita yang tidak mungkin diselesaikan kecuali melalui kematian, yaitu dosa. Karena di Alkitab jelas mengatakan upah dosa ialah maut. Setiap orang berdosa harus mati. Dalam hukum Taurat jelas sekali, orang berdosa harus dihukum mati. Orang berdosa hukum mati. Kecuali kalau mereka datang kepada imam dengan membawa apa? Korban yang hidup. Bisa lembu, kalau dia agak lumayan ekonominya lembu. Kalau agak menengah biasanya kambing atau domba. Kalau lebih lemah lagi burung. Jadi saudara, zaman dulu itu langsung ketahuan saudara, apa yang dia bawa, oh ekonomi dia berarti di sini. Tetapi saudara, tidak mungkin ada penyelesaian dosa tanpa ada nyawa, tanpa ada korban, tanpa ada kematian. Jadi yang dilakukan pada masa lalu adalah, kalau saya berdosa, seandainya saya pada hidup dalam Perjanjian Lama, maka saya akan datang pada imam dan saya mengaku dosa saya, dan kemudian imam katakan, kalau begitu apa yang kau bawa? Saya bilang, saya bawa lembu. Akhirnya imam akan memotong, menyembelih lembu ini supaya dia mati menggantikan saya. Bisa jelas saudara? Jelas, menggantikan saya. Jadi di dalam Perjanjian Lama saudara, mengapa mereka harus bawa korban yang hidup dan harus dikorbankan mati nyawanya, darahnya dicurahkan? Karena waktu itu Yesus belum mati untuk kita. Jadi saudara, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Sama dengan keselamatan kita, cuma bedanya adalah mereka beriman kepada Yesus yang akan datang, atau Mesias yang akan datang. Karena Mesias belum datang, mereka harus bawa korban yang hidup. Tetapi karena kita beriman kepada Yesus yang telah datang, yang telah mati bagi kita, makanya kita tidak perlu bawa korban yang hidup. Bisa dipahami saudara? Karena itu saudara dan saya bersyukur hidupnya di zaman sekarang. Bayangkan kalau saudara hidup di zaman Perjanjian Lama, begitu capeknya beribadah, begitu capeknya beragama saudara. Saudara nggak boleh masuk ke bait Allah kalau tidak geret-geret kambing saudara. Tapi sekarang kita nggak perlu. Kenapa? Kristus telah mati untuk saya.
Jadi saudara dibenarkan oleh iman. Yang pertama adalah karena saya percaya Yesus mati bagi saya. Yesus mati bagi dosa saya. Bisa katakan amin? Saya percaya saudara-saudara yang hadir hari ini adalah karena saudara menyadari Yesus sudah mati untuk saudara. Makanya kita ada di sini hari ini. Yang kedua, akhirnya karena Yesus mati untuk saya dibenarkan oleh darahnya. Tadi sudah saya katakan, domba atau lembu yang dibawa pada imam, maka lembu itu disembelih dan darahnya dibuang, dicurahkan. Maka darah itu nyawa. Darah nyawa. Ini juga jadi alasan saudara, kenapa orang Kristen harusnya tidak makan darah. Karena darah itu nyawa. Loh, baca Alkitab saudara, kalau saudara perlu pendalaman nanti, 3 malam kita diskusi. Untuk meyakinkan saudara bahwa darah itu bukan makanan, itu nyawa saudara. Saudara-saudara, nyawa, darahnya. Coba saudara bayangkan, kalau ada hewan gak ada darahnya, berarti pasti dia ada hewan gak ada darahnya hidup? Enggak. Yesus memberikan darahnya bagi saudara. Saudara, ini bukan hal yang mudah saudara. Bukan hal yang mudah. Karena itu keselamatan itu mahal. Saya kembali pada yang tadi saudara. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit, beri makan, Bapa di sorga tidak perlu mengutus anaknya jadi manusia, yaitu Yesus. Tapi karena tidak ada cara lain kecuali Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, makanya Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Dan di kayu salib dia mencurahkan darahnya. Dan yang ketiga saudara, ini berikutnya adalah ketika dicurahkan darahnya bagi kita, dia mati bagi kita, curahkan bagi kita, maka kita diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu artinya apa? Neraka. Neraka. Saudara, saya sebagai pendeta tidak pernah ragu kalau saudara orang yang rajin ke gereja dan saya tahu rajin beribadah. Saudara lihat, saya melihat saudara secara kerohanian juga bertumbuh dalam Tuhan. Seandainya ini dijauhkan Tuhan ya, saudara kalau bicara kematian orang langsung takut. Seandainya saudara dipanggil Tuhan, saya akan berani mengatakan, saya sangat yakin ibu ini, bapak ini, anak muda ini hari ini bersama dengan Bapa di sorga. Dia masuk sorga, tidak masuk neraka. Karena apa? Loh, ini alasannya. Jadi saudara yang percaya pada Kristus yang telah mati bagi saudara, saudara yang dibenar darahnya, saudara nggak usah takut hadapi kematian, masuk sorga. Amin saudara. Kok jadi takut? Bilang mati takut ya? Gimana saudara? Nah inilah pengharapan itu. Diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, masalah terbesar kita adalah dosa. Saya ulangi lagi, masalah terbesar adalah dosa. Hidup di dunia berapa tahun sih? 70, 80? Alkitab mengatakan 80, tapi sudah mulai agak kesulitan. Kita mungkin bangga, wah kakek saya 90, 100. Tapi coba lihat orang yang habis 80, hidupnya dia sebenarnya sudah lebih banyak menderitanya pada senangnya. Tapi kita bahagia, wah saya masih punya orang tua, saya masih punya kakek, masih hidup. Katakanlah hidup 100 tahun, tetapi saudara tahu yang namanya kekekalan. Tidak bicara 100 tahun, tidak bicara 1000 tahun, dia bicara keabadian. Karena itu saya katakan begini, jangan korbankan keabadian hanya karena puluhan tahun di dunia ini. Tapi yang menarik adalah kehidupan kekekalan tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini, saudara. Berarti semua kembali pada kita. Apa mau kita lakukan di hidup ini, saudara? Nah ini, dari murka Allah. Oleh karena itu, saudara, kalau dibenarkan oleh iman, maka kita barulah hidup dalam kasih karunia setelah dibenarkan tadi. Apa itu artinya? Hidup dalam damai sejahtera. Jadi saya kembali pada tema khotbah kita. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Saudara yang bisa mengukur saudara? Saudara hidup dalam damai sejahtera atau enggak? Damai sejahtera masih ada enggak dalam hidup saudara?
Saudara katakan, ya punya banyak masalah. Saya suka dengan statement yang mengatakan begini, damai sejahtera itu bukan sebuah kondisi, tapi sebuah sikap hati. Tapi kalau saudara yang tadi sudah dibenarkan oleh iman, prosesnya adalah Yesus mati bagi saudara, darahnya tercurah menghapus dosa saudara, saudara bebas dari murka Allah, saudara hidup dalam kasih karunia. Artinya apa? Saudara harus hidup dalam damai sejahtera. Amin saudara. Ini yang pertama yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, hidup dalam pengharapan. Orang kalau nggak punya pengharapan saudara, berat hidupnya. Seandainya ada yang mengatakan pada saudara, pulang gereja nanti, Bu jangan lupa, besok kita ketemu, ada hadiah untuk ibu. Hadiah ini pasti kejutan bagi ibu, karena ibu belum pernah dapat hadiah sebesar ini. Saya percaya malam ini saudara nggak tidur, ibu-ibu. Dan bahkan lihat jam, kok masih jam 12 ya tidur, kok masih jam 1 ya, kok nggak langsung jam 9 ya. Karena apa? Ada pengharapan. Pengharapan ini buat kita bersemangat dalam hidup. Amin saudara. Makanya orang hidup dalam kasih karunia, hidup dalam pengharapan. Termasuk juga ketika ada kesengsaraan, kesengsaraan itu tidak jadi masalah bagi dia karena hidup dalam pengharapan. Siapa sih di hidup ini nggak pernah merasa sengsara? Saudara, Alkitab memberikan rumusan sederhana sekali. Pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kau ada, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Apa artinya biasa? Orang lain juga mengalaminya. Hidup ini penuh resiko, saudara. Saya katakan sekali lagi, hidup ini apapun profesi yang kita ambil ada resiko. Ada resiko. Jangankan profesi, makan pun beresiko. Saudara pernah dengar orang makan bakso mati? Loh benar, ini kejadian mungkin 20 tahun yang lalu. Orang makan bakso keselak. Jadi masih bulat-bulat, keselak. Jadi gini dia, bawa rumah sakit, udah telat. Karena apa? Menghambat, menyumbat pernafasan. Mati. Enggak keren memang meninggal makan bakso. Enggak keren, tapi kejadian saudara. Jadi saudara, hidup ini ya begitulah hidup. Tapi ini katakan saudara, jangan juga gara-gara sudah enggak makan bakso, janganlah. Jangan enggak makan bakso saudara. Jadi orang bisa kesengsaraan. Tetapi kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudara bisa bermegah dalam kesengsaraan. Karena apa? Saudara punya pengharapan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang menemani aku. Aku punya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Aku punya Tuhan akan menolong aku. Aku punya Tuhan menjadi pengharapan. Bahkan saudara akan berani mengatakan, sekalipun di dunia aku menderita, tapi nanti di sorga aku bahagia bersama dengan Tuhan. Ini buat kita bahagia. Kenapa? Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, efeknya lagi maka kita akan tekun menjalani hidup, nggak pernah menyerah dengan hidup, nggak pernah pasrah dengan kenyataan hidup yang pahit sekalipun. Kita tekun menjalani hidup kita. Dan yang terakhir, kita terlatih menjadi orang yang tahan uji. Tahan uji saudara. Itulah hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi keuntungan sekali lagi, orang hidup dalam kasih karunia Allah adalah yang pertama, dia hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, dia hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, dia bermegah sekalipun dalam kesengsaraan. Yang keempat, dia menjadi orang yang tekun dan tahan uji. Amin saudara. Jadi jangan cengeng. Sadarilah saudara hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara dalam genggaman Tuhan. Saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara dijaga oleh Tuhan. Karena saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.